Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, berjumpa kembali kita dalam kesempatan kali ini. Kami mendoakan semoga sahabat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan kali ini kita akan berkisah tentang ide cemerlang dari Sultan Muhammad Al-Fatih ketika beliau memindahkan kapal-kapalnya. Bagaimana kisahnya? Mari kita ikuti selengkapnya. Sultan bermaksud memindahkan kapal-kapal dari pangkalan armada Utsmani di Bashkatashi ke Tanduk Emas. Pemindahan itu dilakukan dengan menarik kapal-kapal lewat darat dari satu pelabuhan menuju pelabuhan lain. Kapal-kapal itu harus dijauhkan dari daratan karena khawatir kapal-kapal itu akan mendapat serangan dari arah selatan. Jarak antara dua pelabuhan tersebut sekitar 3 mil. Tanah yang dilewati bukanlah tanah datar, melainkan berupa tanah rendah dan bebukitan yang belum dijamah. Untuk melaksanakan rencana, Sultan Muhammad Al-Fatih segera mengumpulkan komandan-komandan perang dan mengemukakan ide tersebut. Dia mengutarakan secara pasti rencana perang ke depan. Ide itu ternyata mendapat sambutan yang sangat hangat dan penuh semangat. Para komandan yang hadir di tempat tersebut tersenyum kegirangan, menyatakan kekaguman terhadap ide Sultan Muhammad Al-Fatih. Mulailah rencana tersebut dilaksanakan. Sultan Muhammad Al-Fatih melaksanakan rencana itu. Dia memerintahkan agar tanah di antara kedua pelabuhan itu segera didatarkan. Dalam jangka waktu yang tidak lama, tanah itu telah rata. Kemudian didatangkan kayu-kayu yang telah dilapisi minyak dan lemak. Kayu-kayu tersebut disusun di atas tanah yang akan dilalui perahu, sehingga perahu bisa meluncur di atas daratan. Hal yang paling sulit dari proyek spektakuler itu ialah pemindahan perahu-perahu itu dari wilayah perbukitan yang tinggi. Bagaimana caranya? Alhamdulillah, kapal-kapal milik pasukan Utsmani umumnya termasuk berukuran kecil dan ringan, sehingga sangat memungkinkan ditarik untuk melewati bukit-bukit. Maka kapal-kapal itu mulai dikeluarkan dari Selat Bosporus naik ke darat. Di sana ia dinaikkan ke atas kayu-kayu licin. Lalu pasukan Utsmani mulai menarik perahu-perahu itu menuju Teluk Tanduk Emas. Jarak penarikan ini sekitar 3 mil. Hingga akhirnya kapal-kapal tersebut sampai di titik yang aman dan dilabuhkan di Tanduk Emas. Malam itu, tentara Utsmani mampu menarik lebih dari 70 kapal dan dilabuhkan di Tanduk Emas. Hal itu dilakukan di tengah kelengahan musuh dan menggunakan cara yang sangat tidak lazim. Upaya tersebut diawasi Sultan secara langsung dari jarak yang aman dan tidak bisa dijangkau musuh. Upaya menarik kapal melalui daratan dengan beralaskan kayu-kayu yang telah dilapisi oleh minyak dan lemak merupakan kejadian spektakuler. Ia adalah mahakarya di dunia militer. Belum ada yang melakukan teknik tersebut selain pasukan Turki Utsmani dipimpin Sultan Muhammad Al-Fatih. Tidak berlebihan jika Nabi memuji komandan pasukan ini, yaitu sebagai sebaik-baiknya komandan dan sebaik-baiknya pasukan. Tak kala orang Bizantium mengetahui keadaan itu, mereka sangat kaget. Tak seorang pun di antara mereka percaya bahwa pasukan Utsmani akan melakukan langkah gila tersebut, namun realita yang ada di hadapan mereka membuat mereka geleng-geleng kepala. Nah, itulah bentuk semangat tinggi, kecerdasan serta kemauan yang kuat. Jika Sultan Utsmani mendengarkan bujuk rayu Perdana Menterinya, kekalahan armada lautnya jelas prestasi besar itu tidak akan pernah terwujud. Pemandangan kapal-kapal dengan bendera yang terpancang tinggi berjalan di tengah ladang seperti gelombang yang menyapu lautan. Pemandangan ini demikian mengejutkan, sekaligus sangat mengagumkan.
Ini semua kembali kepada karunia Allah dan kemauan kuat Sultan serta kecerdasan yang luar biasa. Tidak dilupakan ialah jasa insinyur-insinyur Utsmani yang cakap, teliti dan penuh semangat untuk mewujudkan sebuah mahakarya yang akan selalu dikenang sejarah sampai saat ini. Semua upaya penaklukan itu selesai hanya dalam jangka waktu semalam. Pada saat subuh, tanggal 22 April, penduduk kota Konstantinopel yang sedang lelap dalam tidurnya tiba-tiba mendengar suara takbir bersahut-sahutan dari seruan ribuan tentara Utsmani. Genderang perang telah ditabuh. Bertalu-talu, nasib-nasib pengibar semangat menggema di tanduk emas. Penduduk Konstantinopel dikejutkan oleh datangnya perahu-perahu Utsmani yang telah menguasai perairan. Kini tidak ada lagi penghalang antara pasukan Bizantium yang mempertahankan Konstantinopel dengan tentara-tentara Utsmani. Penghalang berupa rantai-rantai raksasa itu sudah dilewati. Perang besar telah tersaji di depan mata, siap membunuh atau dibunuh. Tinggal pilih. Salah seorang ahli sejarah tentang Bizantium menyatakan kekagumannya atas teknik yang ditempuh pasukan Utsmani. Ia berkata, "Kami tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar sebelumnya sesuatu yang sangat luar biasa seperti itu. Muhammad Al-Fatih telah mengubah bumi menjadi lautan, dan dia menyeberangkan kapal-kapalnya di puncak-puncak gunung sebagai pengganti gelombang-gelombang. Sungguh cara seperti itu jauh melebihi apa yang dilakukan oleh Alexander Agung." Keputusasaan pun segera melanda penduduk Konstantinopel dan tersebarlah isu dan prediksi macam-macam di tengah mereka. Di antara mereka ada yang mengatakan tampaknya Konstantinopel akan segera jatuh. Tak kala kota ini melihat ada kapal-kapal berlayar di atas daratan yang kering. Kehadiran kapal-kapal Utsmani tanduk emas telah berperan besar dalam melemahkan semangat pasukan Bizantium. Mereka terpaksa menarik sejumlah besar pasukan dari perbatasan lain untuk mempertahankan pagar pembatas di tanduk emas. Mengingat pagar pembatas itu merupakan wilayah yang paling lemah, yang sebelum dilindungi air sekaligus bisa melindungi pagar pembatas yang lain. Tentara Bizantium telah berusaha beberapa kali untuk menghancurkan armada laut Utsmani yang berada di tanduk emas ini, namun usaha-usaha mereka mampu dipatahkan oleh para mujahidin Utsmani. Pada saat yang sama, tentara Utsmani di bagian lain terus gencar menyerang titik-titik pertahanan kota dan pagar-pagarnya dengan meriam. Bahkan mereka berusaha memanjat pagar-pagar itu. Tentara Bizantium membutuhkan kerja keras untuk memperbaiki pagar-pagar yang rusak dan menghalangi upaya pemanjatan pagar. Pengepungan itu terus berlangsung. Hal ini membuat pasukan Bizantium berada dalam kesulitan, keletihan, serta rasa gelisah luar biasa. Mereka dihantui rasa cemas selain harus berjaga siang malam. Secara psikologis, mental pasukan Konstantinopel sudah sangat lemah. Untuk menghalangi bantuan ke Konstantinopel, pasukan Utsmani telah menempatkan meriam-meriam khusus di dataran tinggi di sekitar Bosporus dan tanduk emas. Meriam ini membidik kapal-kapal Bizantium dan kapal-kapal lain yang berniat membantu mereka di tanduk emas dan perairan laut yang bersebelahan dengannya. Hal itu semakin melumpuhkan gerak kapal-kapal Bizantium dan mengepung mereka dari segala arah. Itulah sekelumit kisah dari ide cemerlang dari seorang Sultan Muhammad Al-Fatih. Semoga kita bisa mengambil pelajaran, kita bisa mengambil hikmah bahwa dengan kemauan keras dan semangat tinggi akan mencatatkan nama dalam sejarah. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.